kalian pasti udah pada nonton film Parasit kan? Film Parasit itu film Korea, movie yang dapat penghargaan banyak banget. Nah, di dalam film itu ada mie yang terkenal. Bahkan kalau dilihat-lihat kayaknya udah banyak yang jual ya mie-nya. Jadi si mie-nya ini, dan kalau lihat-lihat juga udah banyak yang review tentang mie ini. Ramdon. Pada tahu kan? Ramdon. Jadi ramen 2 macam sama beef sama daging sapi dimasak dijadiin satu. Nah, hari ini aku mau coba ramdon itu bikin, cuman bedanya sama video yang lain adalah di Korea sekitar bulan 2 kalau nggak salah ya. Nah, karena banyak banget peminat si ramdon ini gara-gara abis nonton film Parasit, saking terkenalnya, akhirnya perusahaan yang membuat mie Chapageti sama Neoguri yang jadi satu ramdon Chapaguri ini bikin varian baru. Varian barunya itu langsung disatuin 2 ramen itu jadi satu gitu. Ini nih. Nah, jadi kita mau buat ini Chapageti dan Neoguri. Ini disatuin jadi Chapaguri. Ini yang ada di film Parasit gitu ya. Nah, ini perusahaannya Nongsim ya. Jadi ini satu perusahaan. Nah, si Nongsim ini dia bikin ada. Jadi kita nggak usah susah-susah repot-repot bikin 2 tadi dijadiin satu, jadi cuma tinggal 1 kemasan kayak gini. Tapi aku mau review nih, bedanya apa sih kalau kita bikin 2 ini dijadiin satu sama dari pabriknya udah dijadiin satu. Ikutin terus yuk. Kita mau tumis, jadi pakai minyak dikit aja, jangan banyak. Ini dagingnya ditumis-tumis doang ya. Tumis aja. Dagingnya udah matang kayak gini, kita matiin, terus disisihin. Nggak usah terlalu matang, karena nanti kita bakal masak lagi. Minyaknya banyak banget, aku mau buang. Nah, si Chapaguri ini, Chapageti sama Neoguri ternyata jenis mie-nya beda ya. Udah dilihat-lihat, ini tuh kayak yang si Neoguri dia lebih besar-besar mie-nya. Si Chapageti lebih kurus sedikit dari yang Neoguri gitu. Dan warnanya pun si Neoguri ini lebih putih, kalau si Chapageti ini lebih kuning-kuning ya, agak lebih kuning gitu warnanya. Nah, ini airnya udah mendidih, kita masukin si mie-nya. Sama si sayur keringnya ya, kalian masukin. Kita masukin sayur kering dari Chapageti sama Neoguri. Oke, udah tinggal tunggu.
masak pun ternyata kelihatan ya. Jadi dua jenis mie-nya beda tuh kelihatan banget. Nah, ini udah cukup mateng, kita matiin. Terus airnya kita buang. Kita tirisin tapi sisain dikit. Nih, ini aku sisain airnya dikit, jadi masih kelihatan airnya. Masih ada sisa air, terus kita masukin minyak yang tadi. Minyak dari si capageti. Terus bumbu capageti. Nah, ini bumbu neogurinya. Oke. Cuma ada yang bilang beberapa neoguri ini pedes, jadi mereka kadang-kadang pakainya cuma setengah si neoguri. Tapi aku suka pedes, jadi aku masukin semuanya. Oke. Dan kita masukin beef yang tadi. Tadi beefnya nggak aku kasih bumbu apa-apa ya, karena ini dari si bumbu mie-nya tuh udah ada 2 macam kan, banyak banget. Kalau terlalu dibumbuin lagi nanti jadinya enak, takutnya enak. Nah, ini tinggal kita aduk sampai airnya habis kering. Udah agak nyemek-nyemek udah. Banyak banget ya, soalnya ini 2 porsi hitungannya, buset. Jam makan ini ya, bye diet. Ini gak boleh sering-sering ya, kalorinya banyak banget. Yummy. Nah, yang kedua kita mau bikin capaguri yang udah dibikin sama pabriknya ya. Ini cara bikinnya harus pakai microwave, guys. Kita buka. Jadi dalamnya itu mie-nya, I don't know sih, ini mie yang apa ya tadi, lupa. Kayaknya lebih ke mie-nya si neoguri sih. Terus dalamnya itu udah kayak ada seaweed, ada beefnya yang kayak dalamnya si capageti tadi. Oke. Ini di dalamnya sini ada kayak pembatas. Ya, kelihatan gak sih kalian? Nah, kayak ada batasnya gitu. Nah, itu kita isi air sampai batas yang sudah ditentukan. Isi dengan air. Sudah. Tutup. Masukin microwave. Selama 3 menit. Ya. Dan ini ternyata bedanya sama si minyak yang capageti itu, ini udah merah. Yang tadi capageti itu putih. Panas.
kita review satu-satu ya. Dari wanginya, ini sih lebih kayak manis-manis kecap. Mungkin ini kayak jajangmyeon gitu. Mirip sih wanginya kayak gitu. Terus kita cium yang ini ya. Hampir mirip sih. Hampir mirip. Baunya mirip sih. Oh ya, kalau di sini kan kita pakai potongan daging, bener-bener kita bikin kan ya potongan dagingnya. Tapi sebenarnya dari si capagetinya itu tadi dapat. Nah, kalau yang si Neoguri ini, dia sih, aku tadi nggak pakai potongan daging sama sekali, tapi ini kelihatan banget jadinya. Ada kayak potongan daging kecil-kecil gitu. Nah, nih kayak gini. Ini potongan kayak potongan cincangan daging. Karena di dalamnya ini kan yang tadi ngembang, jadi kayak gini. Terus lucunya adalah dia yang cup ini ada si muka musangnya. Liatin. Ih, cute. Cute. Oke. Kita coba sekarang sama rasanya ya. Mari makan calmo kesemita. Suapan pertama. Susah. Mie-nya tuh tipe yang tebal-tebal, tapi karena udah dijadiin satu dicampur gitu, memang si tekstur mie-nya kan tadi ada dua tekstur nih, gak gitu kerasa beda sih. Terus udah disatuin jadi satu mie-nya. Rasa, kalau untuk rasa bumbunya menurutku gak terlalu manis, hampir mirip jajangmyeon. Cuman ada pedes-pedesnya. Pedes-pedesnya itu dari si Neogurinya. Lagi ya. Ya sih. Jadi rasanya itu mirip sama jajangmyeon. Ya orang sini doyan sih pasti, orang Korea, karena kan di sini mereka doyan sama jajangmyeon kan. Orang tukang jajangmyeon pun di mana-mana. Jadi pasti doyan mie kayak gini. Rasanya mirip-mirip sama jajangmyeon, cuma kalau jajangmyeon dia lebih apa ya? Lebih berair gitu. Ini kan tadi sampai di sampai airnya sampai di keringin banget, dicampur sama daging. Aku tahu kenapa di film Faras itu tambahin daging, karena si daging itu bikin rasanya jadi lebih gurih. Ini dagingnya aku memang di film tuh pakai strip loin ya. Kalau ini aku pakai daging sapi biasa. Ya, daging sapi aja, cuman menambah rasa si mie capaguri ini. Agak pedas-pedas dikit, bener kata orang-orang. Jadi emang banyak yang ngomong kalau mau nggak begitu pedas, si bumbu neogurinya itu dimasukinnya cuma setengah aja, cukup. Tadi aku masukin memang 1 bungkus. Cuma kalau dibandingin sama mie samyang, yang ini masih tolerable, pedasnya masih bisa kalian makan dengan tenang gitu. Kalau samyang kan pedes banget. Kalau ini tuh jadi si bumbu jajangnya ada, si pedas-pedasnya ada sedikit-sedikit gitu, kerasa. Menarik sih, lucu rasanya. Harus coba, atau kalian pun udah pernah coba ini, komen di bawah ya.
Kalau menurut kalian si Ramdon ini kayak gimana? Kalau menurutku sih patut untuk dicoba. Next, kita coba yang udah dari pabriknya memang seperti itu. Oke. Ini kita coba ya. Tekstur mie-nya lebih kecil-kecil sih. Kalau secara kasat mata dilihat tekstur mie-nya memang jatuhnya lebih kecil-kecil. Nah, kayaknya dia pakai yang Shiniguri tadi, yang lebih putih. Kalau aku bilang ini tekstur mie-nya itu nggak sekenyal yang ini. Ini lebih kenyal. Kalau ini mie-nya nggak gitu kenyal, nggak yang ngupuk gitu. Jadi lebih lembek lah gitu ya. Cuman aku pribadi, aku lebih suka mie yang kayak gini. Lebih enak ini sih untuk tekstur mie-nya. Untuk rasanya menurutku pun bumbunya lebih kerasa yang ini. Coba lagi ya. Lebih pedas. Ya pedas dikit. Dan bumbunya lebih kerasa menurut aku. Enak ini. Menurutku sih enaknya ini. Mana bikinnya pun tadi kalian udah lihat banget ya. Yang ini pakai effort banget karena harus masak, pakai minyak, direbus. Sedangkan yang ini cuman 3 menit. Jadi kalau aku sih lebih milih yang ini. Yang ini kalian harus coba. Ini bisa dibeli di Tokped. Aku sendiri juga jualan sih. Ini bukan karena aku jual ya. Tapi kalau dibandingin dua seperti ini, memang aku lebih suka yang kayak gini. Kalian coba deh dua-duanya. Aku rasa banyak yang jual si Ramdon ini sama ini. Kalian cobain. Menurut kalian enak yang mana? Komen di bawah ya. Lanjut makan lagi. Ini harus dihabisin ya. Oke. Kenyang banget. Jangan ditiru ya guys. Kalau mau nyobain lain hari. Ini karena review. Enak sih. Tapi kalau nggak makannya 3 mie instan dan porsi satunya itu ininya segini kan. Indomie kan cuma segini-segini lah ya. Gini. Tebal lagi. Serasa makan 5 porsi Indomie. Sekian dulu video aku kali ini. Silahkan coba. Kalau udah coba, kalian komen juga ya. See you.